Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan semangat terus ya menapakin hari yang Tuhan berkati untuk kita semua. Apa kabarnya di pagi hari yang indah ini Bapak Ibu sekalian? Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua di pagi hari yang indah. Mari kita semua mau mengikuti persekutuan di pagi hari ini akan disapa oleh firman Tuhan, dan kita juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apakah kita pada pagi ini benar-benar bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan? Mari kita menyanyikan lagu pertama kali dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik kita berikan kepada Yesus? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Yesus Kristus sebagai ungkapan kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Dan sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu di pagi hari ini. Bapa Surgawi, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Bapa sepanjang hari yang telah kami lalui. Dan oleh anugerah berkat kasih karunia-Mu, pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk bersekutu, akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Bapa, hadirlah bersama dengan kami saat ini, dan kami juga telah menyiapkan
altar kami ya Tuhan, untuk Tuhan isi dengan firman-Mu yang indah, yang boleh kami lakukan, dan sebelum kami semua mendengarkan firman-Mu ya Bapa, di bawah kaki salib-Mu kami bersungkur, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kalau di dalam kata, perbuatan, bahkan pikiran hamba tidak berketepatan dengan kebenaran firman-Mu, ampunilah kami ya Bapa. Berikanlah setiap kami hati yang penuh hikmat, sehingga melalui kasih dan anugerah-Mu kami boleh mendengar dengan telinga Tuhan, melihat dengan mata Tuhan, dan merespon dengan mulut Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan mampukanlah hamba kami menjalankan segala firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana oleh anugerah-Mu kami boleh bersekutu bersama. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk tetap mengikuti persekutuan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam kuasa anugerah-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu semua, tema hari ini dibawakan oleh Saudara Theo. Apakah Bapak Ibu tahu apa tema pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang tahu akan temanya? Ayo, siapa? Ya, betul. Memiliki bukan menguasai. Apa sih artinya, arti dan maknanya? Artinya memiliki. Biasanya kalau kita memiliki suatu barang, pasti kita menguasainya. Tapi dalam hal ini, di dalam persekutuan kita, memiliki itu kita tidak menguasainya. Kita hanya bisa berlangsung dalam sebuah komunitas yang motivasinya didasarkan pada pembangunan kualitas hidup. Jadi kita memiliki, tapi kita tidak menguasai. Ini semua dapat terjadi kalau kita di dalam suatu persekutuan yang bersama, kita saling tahu, kita saling membantu, kita saling share satu dengan lain, maka memiliki dan bukan menguasai itu nanti akan diterangkan oleh Saudara Theo. Apa sih maknanya? Nah, sebelum kita mulai secara detail yang akan dibawakan oleh Saudara Theo, mari kita menyanyikan lagi PKJ nomor 15, firman Tuhan.
Mari Saudara Theo, silakan. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan melalui persekutuan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua di dalam kami belajar firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi penguatan bagi kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari yang Tuhan anugerahkan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan sajalah yang dinyatakan bagi kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Mari kita membaca bersama-sama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam jumpa Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali bersekutu di dalam persekutuan Komisi Dewasa Seksi Usia Indah, dan kiranya kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat dan baik dan dimampukan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang satu kata. Kata itu adalah posesif. Apa itu posesif? Kata posesif itu punya arti perasaan memiliki yang berlebihan terhadap seseorang atau juga terhadap sesuatu. Kalau sesuatu itu berarti bisa barang dan hal-hal lainnya yang selain manusia, gitu ya. Biasanya perasaan posesif ini ditujukan kepada seseorang. Contohnya sepasang kekasih. Salah satunya bersifat posesif, biasanya dia cemburuan dan tidak mau kehilangan momen bersama dengan yang terkasih. Nggak bisa melihat yang dikasihinya itu bersama dengan orang lain. Nggak bisa tidak dikasih kabar dan seterusnya. Dan cenderungnya jadi cemburuan begitu ya. Nah, itu posesif terhadap seseorang. Nah, kalau pada barang, kira-kira bisa nggak ya posesif? Tentu bisa. Nah, umumnya ini terjadi pada anak-anak gitu ya. Anak-anak usia 3-5 tahun ketika mereka posesif terhadap mainannya. Kebayang ya, kalau misalnya cucu-cucu kita ketika sedang bermain, dia senang sekali dengan mainannya, lalu mainannya kita ambil. Apa yang terjadi? Wah, pasti bisa menangis, memberontak, marah, dan seterusnya. Nah, sifat posesif inilah yang muncul terhadap barang. Tetapi pertanyaannya sekarang, bisakah orang dewasa juga memiliki sifat posesif dengan benda-benda yang dimilikinya? Menurut Oma, Opa, Bapak, Ibu, kira-kira bisa nggak? Ya, tentu bisa. Sangat mungkin. Yaitu ketika pikiran dan perasaan kita sebagai orang dewasa bergantung pada barang yang kita miliki, harta yang kita punyai. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita mengetahui kita ini posesif atau enggak? Bagaimana cara mengukur sifat posesif itu ada dalam diri kita? Ada 4 hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Pertama, kalau kita berusaha mengendalikan sesuatu secara penuh terhadap suatu barang gitu ya,
Nah, itu adalah tanda pertama kita bersifat posesif. Maksudnya kira-kira seperti apa? Maksudnya kalau misalnya kita ini mau mengendalikan suatu barang harus sesuai dengan apa yang kita mau. Harus dengan caranya kita dan maunya kita. Begitu ya. Nah, ini adalah tanda pertama kalau kita sifatnya posesif. Perasaan memiliki yang berlebihan. Begitu. Lalu yang kedua adalah ketika kita bergantung secara berlebihan terhadap suatu barang. Nah, ini juga penting nih. Kalau misalnya kita merasa begitu bergantung dan kalau tanpa barang itu hidup kita jadi seperti tergoncang begitu ya. Nah, itu bisa jadi tanda kalau kita posesif terhadap suatu barang tertentu. Yang ketiga, kita merasa sangat ketakutan ketika sesuatu yang kita miliki itu rusak atau hilang. Mungkin merasa takut itu biasa, wajar manusiawi. Tetapi kalau kita sangat ketakutan, sampai-sampai kita melakukan hal yang ceroboh, hal yang tidak diperkenankan oleh sesama maupun oleh Tuhan juga, nah ini menjadi berlebihan, gitu ya. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda sifat posesif terhadap suatu barang. Kalau itu sampai hilang, sampai rusak, wah kita sedihnya bukan main, marahnya bukan main. Itu juga salah satu tanda posesif. Dan yang keempat adalah tidak mudah percaya pada orang lain dalam merawat barang yang kita miliki. Nah, ini berkaitan sama yang pertama, tetapi ada perbedaannya, dan ini adalah tanda yang juga sangat penting untuk menilai diri kita ini posesif atau tidak. Kalau kita tidak mudah percaya pada orang lain dalam merawat suatu barang, bisa jadi kita posesif. Ada banyak tanda-tanda lainnya yang mungkin lebih spesifik daripada 4 hal tadi. Tetapi setidaknya ini cukup supaya kita coba ya belajar melihat saya posesif nggak ya orangnya. Saya punya perasaan memiliki yang berlebihan nggak ya terhadap sesuatu, terhadap suatu barang atau mungkin harta benda yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, seorang sastrawan Portugis punya sebuah pemahaman yang menarik terkait dengan sifat posesif ini. Namanya adalah Fernando Pessoa. Dia berusaha menjelaskan bahwa ketika kita menguasai suatu barang, itu sebenarnya kita sedang memberi diri kita dikuasai oleh barang tersebut. Gitu. Dan semakin kita berusaha untuk menguasai sesuatu, semakin kita dikuasai, semakin mungkin kita kehilangan diri kita. Wah, ini dalam sekali ya pernyataan atau ungkapan ini, tetapi ini bisa menjadi perenungan kita juga. Jangan sampai ketika kita memiliki suatu barang, lalu kemudian kita berusaha untuk menguasainya sedemikian rupa, kita malah jadi lupa diri. Dan kita jadi kehilangan akal sehat dan kita kehilangan diri kita. Contohnya, ketika kita mencintai suatu barang, lalu kita memberi diri kita untuk merawat barang itu supaya tetap baik, supaya tetap bagus, supaya tetap terjaga. Tetapi kemudian kita mengorbankan banyak hal. Mengorbankan orang-orang di sekitar kita, mengorbankan diri kita sendiri. Dan ketika barang tersebut hilang atau rusak, kemudian kita jadi seperti hilang arah dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Fernando Pessoa. Ketika kita berusaha untuk menguasai sesuatu, malah kita yang kemudian jadi dikuasai oleh barang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita begitu banyak berkat. Baik itu berupa materi, harta benda, maupun juga hal-hal lain yang sifatnya nyata di dalam diri kita, kesehatan, semangat, kekuatan, dan begitu banyak hal baik. Nah, Tuhan memberikan ini semua bagi kita bukan supaya kita malah jadi dikendalikan oleh itu semua, tetapi supaya kita dapat memanfaatkannya dan mengelolanya supaya itu menjadi sarana yang baik, menjadi alat Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bacaan kita, yang tadi kita sudah baca, kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana orang Yahudi memahami hukum dari Tuhan.
yang harusnya dipahami secara baik. Orang-orang Yahudi ini tahu hukum itu, tetapi Yesus kembali mengajarkannya kepada mereka. Buat apa? Kan mereka sudah tahu hukum yang dari Tuhan itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kembali kepada orang-orang Yahudi pada saat itu melalui khotbah di bukit, sebab hukum tersebut, hukum-hukum yang diketahui, yang dikuasai oleh orang Yahudi itu bisa dipakai dengan cara yang keliru, bahkan bisa juga digunakan semata-mata demi kepentingan diri sendiri, dan bisa membuat banyak orang jatuh pada kejahatan, pada rasa dendam, dan hal buruk lainnya. Hukum tersebut bisa melanggengkan sifat posesif kita. Nah, ini yang tadi kita baca. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau mata saya disakiti oleh orang lain, saya berhak juga untuk menyakiti mata orang yang telah menyakiti saya. Kalau ada barang atau benda yang milik saya rusak karena dipukul oleh orang lain, saya boleh merusak harta milik orang lain yang sudah merusak milik saya itu. Benar demikian. Kenapa sih diatur seperti itu? Tujuannya supaya keadilan itu tetap ditegakkan. Khususnya terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berdaya, dan ini bisa membuat agar orang-orang yang punya kuasa itu tidak menggunakan kuasanya secara sembarangan. Jadi, supaya orang-orang kecil itu tidak ditindas secara semena-mena oleh orang yang punya kuasa. Makanya ada hukum seperti itu. Namun, hukum yang memang tujuannya baik ya. Hukum yang tujuannya baik ini bukan dipakai untuk kemudian menuntut pembalasan. Seakan-akan kita boleh dan harus menuntut pembalasan itu. Nah, ini yang kemudian Tuhan Yesus luruskan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam pembacaan kita supaya orang-orang itu dan kita semua tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak dikuasai oleh kebencian. Nah, justru Tuhan Yesus mengajar kepada kita semua, jika ada orang yang menampar pipi kanan kita, berilah juga pipi kiri kita. Kenapa? Nah, sebenarnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini adalah sikap menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Meski sebenarnya dalam hukum tadi diatur bahwa kita bisa loh membalas orang yang sudah melukai kita, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan berarti harus membalas mereka. Kita nggak harus membalas orang yang sudah melukai kita. Tuhan Yesus justru mengajarkan ini supaya kita tidak dikuasai oleh sifat dendam terhadap sesama. Dan hukum ini bukan dipakai supaya kita bisa melanggengkan rasa dendam kita kepada orang lain. Bukan seperti itu. Begitu juga ketika hukum mengatakan ada orang yang meminjam barang milik kita, orang itu harus memberikan jaminan kepada kita. Nah, ini rujukannya ada di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Jadi kalau misalnya pada saat itu ada orang membutuhkan pertolongan, ia sedang meminjam harta kita, membutuhkan bantuan kita bisa memberikan bantuan, namun orang yang tadi meminjam itu harus memberikan jaminan. Kira-kira begitu. Namun, hukum ini bukan mengajarkan kita supaya kita menuntut jaminan ketika orang berhutang atau meminjam harta kita. Itu sebenarnya yang Tuhan Yesus mau tekankan. Jangan sampai ketika pada saat itu orang-orang Yahudi bisa untuk meminta jaminan atau mengharapkan jaminan, kemudian kita jadi nuntut jaminan itu. Bukan seperti itu maksudnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan ketika ada orang yang memohon belas kasihan, Tuhan Yesus katakan jangan tolak mereka. Bahkan kalau misalnya ada yang meminta baju seseorang, serahkanlah juga sama jubahnya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajak supaya orang-orang pada saat itu menolong orang lain itu dengan tulus hati. Karena seringkali kalau misalnya banyak orang, mungkin termasuk kita juga ya, kalau kita mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, kita menantikan jaminan, kita menantikan sesuatu yang bisa meyakinkan kita kalau saya memberikan bantuan, nanti saya akan dapat baliknya dong. Nah, seringkali
ketika kita menuntut jaminan dari orang lain, ini malah membuat orang yang membutuhkan pertolongan itu jadi semakin terbeban. Jadi semakin susah. Jadi semakin, nyut-nyutan kepalanya mikirin, oh ya saya harus ganti ini, oh ya saya harus mengembalikan ini semua. Akhirnya bebannya malah jadi bertambah. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, mari kita memberi pertolongan dengan tulus. Bahkan dengan rela hati tanpa menuntut kembali. Kalau ternyata orang yang meminjam itu mengembalikan kepada kita, nah biarlah itu sebagai ungkapan syukur, gitu ya, wujud syukur dan tanggung jawabnya. Bukan karena beban dan tuntutan yang kita berikan kepada orang itu. Bahkan Bapak Ibu, Oma Opa, lebih lanjut kita melihat Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk memberi lebih banyak dari yang diharapkan oleh orang lain, dan kita lakukan itu dengan tulus hati. Tuhan katakan, kalau ada orang yang meminta berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Lah kan capek ya. Ini kan malah menyusahkan diri kita, ini malah memberatkan diri kita. Orang dia cuma minta 1 mil, kenapa kita kasih 2 mil? Ini kurang kerjaan, kalau kita mungkin melihatnya seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa diungkapkan oleh Tuhan Yesus? Karena pada saat itu, ketika orang-orang Yahudi berada di dalam kuasa pemerintahan orang-orang Romawi, ada sebuah peraturan pemerintah. Katanya tentara Romawi itu boleh meminta tolong orang Yahudi untuk membawa peralatannya dan berjalan bersama-sama sejauh 1 mil, kurang lebih 1,6 km, kira-kira seperti itu. Nah, peraturan seperti ini memberatkan orang Yahudi. Seakan-akan orang Yahudi jadi slave, jadi pesuruhnya, jadi orang-orang yang menderita, jadi orang suruhan. Karena orang Yahudi harus menerima itu ketika ada tentara Romawi meminta tolong. Nah, Tuhan Yesus justru mengajak orang-orang Yahudi ini untuk menjadikan tindakan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai tindakan cinta kasih. Bagaimana caranya? Caranya dengan berjalan lebih jauh dari yang diminta, membantu lebih dari yang diharapkan. Kenapa jadi seperti itu? Kenapa malah jadi memberi lebih? Ingat, karena hanya orang yang mengasihi, yang mau memberi lebih banyak daripada yang diminta kepadanya. Coba kalau kita mengasihi anak kita misalnya sedang membutuhkan bantuan, sangat berat situasinya. Pasti kita akan memberikan yang lebih daripada yang dia minta. Ya kan? Atau mungkin orang-orang di sekitar kita, sahabat kita, cucu kita. Kalau misalnya membutuhkan sesuatu, pasti kita dengan rela, kalau misalnya memang kita mampu ya, dengan rela hati kita akan memberikan yang lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya yang kita kasihi itu tertolong dari situasi berat. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengajarkan, kalau ada orang yang meminta berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil, itu tindakan cinta kasih. Supaya mereka tidak lagi melihat itu sebagai beban, tetapi sebagai wujud bela rasa, wujud ia mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan itu. Nah, ini menarik sekali ya, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat secara luas terkait dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Beberapa hal ini terkait tentang tidak membalas, tidak juga menuntut, memberi dengan tulus hati, bahkan memberi lebih dari yang diharapkan ini sulit untuk dilakukan oleh orang yang posesif. Sebab orang yang posesif akan mendendam, dia akan memendam ketika ia dirugikan, dan dia akan menuntut balas, dia akan menuntut pengembalian, dia tidak bisa memberi dengan tulus hati. Orang yang posesif pasti mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kesulitan yang dimiliki oleh sesamanya. Nah, kalau kita mengingat, kita kan membaca Injil Matius pasal 5 ya. Di dalam Injil Matius pasal 6, Tuhan menegur orang-orang yang terlalu posesif dengan harta dunia. Tuhan Yesus menyinggung dengan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nggak selalu orang meletakkan hatinya pada harta, tetapi orang yang cenderung posesif terhadap barang, dia akan menaruh hati secara berlebihan pada harta bendanya.
sehingga tidak menaruh hati kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang di sekitarnya yang justru patut menerima kasih-Nya itu. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita begitu banyak berkat. Tidak hanya harta benda, tetapi juga kesehatan, kekuatan, dan begitu banyak hal baik. Sikap yang tepat itu sebenarnya seperti apa sih untuk menyambut semua berkat itu? Sikap yang tepat untuk menyambut itu bukanlah dengan posesif. Akhirnya kita jadi menuntut, kita jadi sulit untuk berbagi, jadi lebih pelit dan sebagainya. Tetapi sikap yang tepat adalah kita menyambutnya dengan penuh syukur dan juga menyambutnya dengan tulus hati. Ketika Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan, sambutlah berkat kekuatan dan kesehatan itu dengan penuh ketulusan. Caranya gimana? Caranya contohnya ketika ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, mari kita menolongnya dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan kita berpikir, ini mah hanya bikin capek saya aja. Ini mah yang saya dapat dari membantu ini gak akan sebesar tenaga yang saya berikan. Jangan kita berpikir seperti itu. Tetapi biarlah ketika kita menolong orang lain, memberikan uluran tangan kita, bantuan kita, kehadiran kita, biarlah kita melakukannya seperti kita sedang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Begitupun dengan harta benda yang kita miliki. Ketika kita diberi berkat harta benda dari Tuhan, mari kita juga menyambutnya bukan dengan posesif, yang akhirnya jadi sulit untuk berbagi, jadi perhitungan sama orang lain dan sebagainya. Tetapi justru dengan syukur dan tulus hati. Contohnya, ketika ada orang yang betul-betul membutuhkan bantuan kita, maka biarlah kita membantu dengan ikhlas, tanpa jadi tertekan bagaimana ya nanti kembalinya. Jangan demikian. Mungkin kita takut kekurangan kalau kita berbagi dengan tulus. Namun percayalah, kalau Tuhan sendiri yang mengajarkan kita untuk berbagi dengan tulus ikhlas, maka Tuhan juga yang pasti akan memampukan kita. Dan kita tidak akan merasa kekurangan. Ibu Bapak, Oma Opa terkasih, pada hari ini kita belajar untuk memiliki segala berkat Tuhan dengan cara yang benar. Bukan dengan menguasai secara berlebihan. Bukan dengan cara yang posesif. Ketika kita menyambut berkat Tuhan, janganlah kita jadi dikuasai oleh harta benda tersebut. Tetapi biarlah kita dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita dan segala hal yang kita miliki itu bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan senantiasa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu. Firman Tuhan yang mengajarkan kami agar kami tidak bersifat posesif, khususnya dalam kami menyambut begitu banyak berkat Tuhan, baik melalui kesehatan dan juga kekuatan, maupun melalui harta benda yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita dan tulus ikhlas, serta kami juga membuka diri terhadap orang-orang di sekitar kami yang mungkin membutuhkan uluran cinta kasih dari Tuhan. Biarlah diri kami, baik tubuh kami, raga kami, maupun segala hal yang kami miliki, boleh Tuhan pakai untuk menjadi sarana berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kiranya firman-Mu ini melekat dalam hati kami dan boleh kami hidupi di dalam keseharian kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga sungguh bersyukur kepadamu karena kami mengingat penyertaan Tuhan bagi sahabat kami yang terkasih, Oma Kukwinyo, yang pada tanggal 21 Agustus yang lalu Tuhan tambahkan kembali 1 tahun usia. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kami akan penyertaan Tuhan yang telah sedemikian jauh
nyata di dalam kehidupan Oma Kukuinyo. Biarlah di dalam momen pertambahan usia ini, Oma Kukuinyo boleh merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan hingga saat ini dengan penuh pengharapan. Segala hal yang menjadi pergumulan sekaligus harapan, kiranya kami boleh bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehidupan Oma Kukuinyo senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami berdoa untuk setiap kami, khususnya di dalam persekutuan dewasa seksi usia indah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami boleh senantiasa menikmati kebaikan Tuhan, khususnya di tengah-tengah persekutuan ini. Berkatilah setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, baik sebagai pengurus maupun di dalam mempersiapkan diri di dalam pelayanan di persekutuan ini. Tuhan, Engkau yang senantiasa memelihara, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi, supaya persekutuan ini boleh menjadi sarana berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengingat panggilan kita untuk menyambut segala kebaikan Tuhan tidak dengan posesif, tetapi justru dengan tulus hati, dengan ikhlas, dan juga membuka diri terhadap orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.